Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan mencoba menanggapi video reaction dari Aprianto MMS, di mana ini juga merupakan request dari beberapa subscriber ya, yang mengcompare antara kasus Paul Zhang dengan Ustadz Yahya Waloni yang diberi judul Paul Zhang di luar negeri diburu, Yahya depan mata bebas berkeliaran. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Namun dalam pikiran saya, meskipun mereka sudah seserius itu, tetap saja terlihat seperti ada kesenjangan. Karena untuk seorang Paul Zhang yang sedang tidak di Indonesia atau bukan berada di Indonesia, mereka seserius itu. Tetapi terhadap para penista agama yang ada dalam negeri, kok mereka seperti tutup mata. Ya, begini teman-teman semua, Paul Zhang adalah seorang Kristen. Dia ngakunya Kristen, kemudian dia melecehkan atau menistakan agama Islam. Tapi jangan lupa, di Indonesia juga ada Yahya Waloni dan kawan-kawan yang suka melecehkan keyakinan Kristen. Tapi mereka tetap bebas-bebas saja. Kalau misalnya ingin ditangkap, sangat gampang menurut saya. Tapi tidak ada tindakan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya berbicara, Yahya Waloni kan tidak menantang untuk dirinya ditangkap gitu atau dilaporkan. Nanti saya tunjukkan videonya. Jadi kita langsung lihat video dari Paul Zhang berikut ini. Ini dia. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Ini tidak baik. Wah, itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius. Itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayembara lu, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh. Ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Andi Kristian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama nih, gue nih Nabi ke-26. Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan kan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih loh, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Kalian lihat video berikut ini. Dia langsung viralkan di YouTube. Di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang, orang masuk Islam. Dan ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad. Serang saya. Gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini. Karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang. Oh, kamu harimau ya. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya. 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkuar-kuar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Berkuar-kuar di TV. Nah ini. Setelah melihat sekilas video dari Aprianto tadi dengan mengcompare antara kasus Paul Zhang dengan Ustadz Yahya Waloni, maka saya cukup senyumin saja. Kenapa? Sebelumnya saya garis bawahi bahwa saya mereaction khusus tanggapan video Aprianto ini ya, bukan secara menyeluruh terkait kasus Paul Zhang karena sangat panjang rentetannya dan tidak mengandung nilai akademis yang bisa kita petik. Sebenarnya
Ini sebenarnya loh ya, Aprianto ini sudah cukup bijak dalam menanggapi dan membandingkannya. Tapi tetap saja ada yang kurang tepat menurut saya di sini. Karena entah masih ada sentimen walaupun itu tidak terlihat ya. Ini menurut saya loh. Kelirunya begini. Ketika kita dengan seksama betul-betul melihat dan memperhatikan kedua video tersebut, kita akan menemukan perbedaan bukan apple to apple. Nah, yang pertama, kedua-duanya baik Paul Zhang dan Ustadz Yahya Waloni sama-sama menantang untuk dilaporkan. Kedua, Paul Zhang menantang secara terbuka dan terang-terangan di channel YouTube-nya sendiri tanpa sebab yang jelas serta kompleks, dan ini sudah kesekian kalinya dia sering menghujat bahkan memfitnah. Nah, sedangkan Ustadz Yahya Waloni menantang secara terang-terangan karena ada sebab. Apa itu? Karena membela ulama yakni Ustadz Abdul Somad, bukan secara sengaja. Bahkan Ustadz Yahya Waloni menantang untuk debat terbuka antara pendeta versus ulama yang diselenggarakan oleh MUI di TV One. Ingat loh ya, di TV One. Nah, ketiga, Paul Zhang berbicara atau koar-koar bukan pada ranahnya atau tempat seharusnya, bahkan mempublik secara terang-terangan menghujat atau menghina keyakinan agama lain. Sedangkan Ustadz Yahya Waloni berbicara hal tersebut di ranah majelis atau masjid pada tempatnya. Itu pun karena membela ulama yakni Ustadz Abdul Somad yang pada saat itu mendapat tekanan. Sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk melindungi para ulama. Kenapa? Allah dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna memuliakan sebagian hambanya. Di antara sebab Allah memuliakan hambanya adalah ilmu, amal, kesabaran, keikhlasan, dan keimanan. Oleh karena itulah Allah memuliakan para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman serta mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sama halnya terdapat di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28 yang berbunyi, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Selanjutnya ada di Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24 yang berbunyi, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, sedangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau harta. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak atau menguntungkan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Abu Daud. Nah, maka dalam keyakinan Islam sangatlah wajar ketika Ustadz Yahya Waloni membela para ulama. Sedangkan untuk kasus Paul Zhang sendiri dengan ayat Bible Matius 5 ayat 44 yang berbunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan ayat itu si Paul Zhang tidak menerapinya dan mengamalkan, bahkan sebaliknya. Nah, saya kilas balik sedikit. Ada momen saat beberapa pengurus AWF atau Abdullah Wasian Foundation mengadakan kopdar dengan Paul Zhang di Surabaya sebelum dia ke Jerman. Dalam pembicaraan sewaktu kopdar tersebut hanya perbincangan biasa dan normal-normal saja, dan tidak ada menyinggung soal keimanan atau keyakinan. Tetapi setelah ke Jerman, Paul Zhang mengeluarkan statement bahwa pengurus-pengurus dari AWF saat kopdar tersebut telah dimurtadkan, dan menebar opini bahwa pihak AWF tidak berani menanggapi tantangan berdialog.
Jadi mungkin kelihatannya Om Paul Sang ini mengalami gangguan kejiwaan sejak awal. Nah, jadi kesimpulannya, Aprianto MMS ini dalam reaction kedua video tersebut tidak jeli dan masih asal-asalan yang menurutnya itu setara padahal tidak apple to apple. Nah, saya rasa cukup ya. Dan kasus kejadian seperti ini mungkin akan berlanjut terus sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Dan Paul Sang terbukti menjadi salah satu ikon untuk ayat tersebut. Analogi sangat sederhananya begini, ada seseorang yang akan berkendara naik motor tanpa helm, dengan sombongnya mengatakan bahwa tidak akan dirazia atau ditilang polisi. Di tengah perjalanan masih dengan pongahnya yakin kalau dirinya tidak akan diberhentikan polisi, dan parahnya masih di tengah jalan yang dilewati publik malah berteriak-teriak agar dirazia. Benar saja, tidak lama kemudian orang tersebut diberhentikan polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Sambil setengah mewek, dia berkata, "Loh Pak, itu yang melintas barusan juga nggak pakai helm, rahasia juga dong Pak." Dengan senyum polisi menjawab, "Oke, nanti akan kami proses. Tetapi yang terpenting Anda akan kami proses terlebih dahulu karena sudah di depan kami serta menarik perhatian publik atas tantangan Anda." Dengan lemas, sang pecundang menerima surat tilang dan berlalu. Nah, untuk nasihat kali ini, makan nasi di tengah sawah, nasi ditelan bersama rendang. Jadi manusia jangan jumawa, apalagi jadi manusia pecundang. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.